teman-teman, selamat datang di Siniar Akademia, podcast Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor. Di episode kali ini bersama saya Nadia Rizky Fadila. Berbicara tentang masalah gizi di Indonesia, stunting masih merupakan topik hangat dan menjadi perhatian pemerintah hingga menjadi target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 hingga 2024. Saat ini telah hadir bersama kita tamu spesial, guru besar dari Departemen Gizi Masyarakat yang akan berdiskusi tentang problem stunting di Indonesia, Profesor Dr. Ali Homsan. Prof. Ali, ya, apa kabar Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Prof. Saya kalau dengar Prof. Ali itu teringat dengan gizi tumbuh kembang, terutama stunting. Cukup banyak ya Prof ya sepertinya yang dikerjakan terkait dengan stunting. Ya, saya beberapa kali melakukan penelitian tentang stunting. Yang terakhir sebenarnya saya melakukan di Cirebon. Cirebon. Ya. Jadi Cirebon itu termasuk salah satu lokus stunting sehingga saya tertarik untuk melihat sebenarnya bagaimana kita bisa membantu pemerintah mengentaskan stunting di lokus-lokus stunting. Kebetulan waktu itu ada pembiayaan dari Dikti ya, dan itu menurut saya sangat bermanfaat untuk melihat proses bagaimana kita sebenarnya bisa melakukan program-program pengentasan stunting. Oke, baik. Untuk mengawali diskusi kali ini ya Prof ya. Sepertinya istilah stunting ini sudah bukan istilah yang asing lagi bagi masyarakat. Udah banyak yang mungkin mendengar atau membaca di media begitu tentang stunting. Tapi sebetulnya istilah stunting ini apa sih Prof gitu ya? Kemudian mengapa menjadi fokus pemerintah sampai tadi seperti yang Prof bilang ada beberapa daerah yang mendapat julukan lokus stunting gitu ya? Iya, kadang-kadang memang orang sebagian mengartikan stunting itu pendek. Kemudian sebagian lagi mengartikan kerdil. Sebagian lagi sekarang di media massa itu istilah yang dipakai adalah tengkes ya. Nah itu meskipun tidak populer tapi di media massa selalu yang didengungkan itu adalah tengkes. Sementara kalau kita bicara di masyarakat, terutama kader-kader gizi, puskesmas, mereka sudah aware sekali tentang stunting. Jadi kalau kita bicara kerdil itu ini rada misleading ya. Kalau kerdil itu seringkali proporsi tubuhnya itu tidak proporsional. Tapi kalau anak stunting itu sebenarnya lengan kakinya itu masih proporsional semua. Hanya dia itu mengalami hambatan pertumbuhan ya, sering dikatakan sebagai gagal tumbuh karena persoalan atau defisiensi gizi yang berlangsung lama. Sehingga dia disebut sebagai kurang gizi kronis, berlangsung lama. So, sebenarnya kalau kurang gizi itu berlangsung sebentar, biasanya yang dipengaruhi adalah berat badan. Jadi misalnya ada anak kena diare, atau ada anak kena demam tidak mau makan ya seminggu, kemudian dia ketika ditimbang di posyandu itu berat badannya bisa stagnan, tidak berubah dibandingkan bulan lalu ya, atau bahkan bisa turun, apalagi kalau diare. Tapi kalau stunting itu mungkin tidak bisa kelihatan dalam waktu 1 bulan ya, sehingga ini durasinya lebih panjang sampai anak itu mengalami gagal tumbuh, dan ini bisa terjadi karena kurang gizi makro maupun mikro. Nah, kalau kita bicara tentang kurang gizi makro, itu berarti kurang kalori, protein. Nah, kalau kurang gizi mikro, itu berarti dia mengalami misalnya kekurangan zinc atau Fa, yang dia sangat berfungsi di dalam hormonal pertumbuhan. Dan itu tentu saja menjadi problem kita semua, ya, karena kalau gizi makro tidak terselesaikan, gizi mikro juga masih defisien, maka saya kira problem stunting ini menjadi sangat berat untuk diatasi. Oke, baik Prof. Tadi berbicara tentang stunting terjadi pada anak ya Prof ya. Juga ada keterkaitan dengan posyandu, anak setahu kami yang datang ke posyandu itu Prof ya kan balita ya Prof ya. Tapi apakah anak yang baru lahir ini juga bisa mengalami stunting Prof? Ya, jadi ternyata ketika seorang ibu hamil mengandung itu kadang-kadang ada ibu yang dijuluki menderita KEK, kurang energi kronis ya. Kurang energi kronis itu ukurnya sebenarnya mudah. Lengan atas nih itu diukur kalau di bawah 23,5 maka dia disebut KEK, kurang energi kronis. Nah, apabila seorang ibu hamil itu mengalami KEK, maka yang terjadi adalah bahwa pertumbuhan janinnya juga akan terganggu. Nah, oleh karena itu ketika lahir, bayi-bayi dari ibu yang KEK, ibu yang menikah usia dini, ya, kan pernikahan usia dini itu batasannya adalah perempuan di bawah 19 tahun. Jadi ketika lahir, nanti kemungkinannya bayi itu BBLR, bawah berat badan lahir rendah, atau dia mengalami panjang lahir rendah. Nah, itu definisinya adalah kalau panjang lahir kurang dari 48 cm, maka dia dikatakan stunting sejak lahir. Kalau dia berat badan lahir kurang dari 2,5 kilo,
maka dia katakan low birth weight atau kurang berat badan lahirnya kurang. Nah itu semuanya berpengaruh terhadap kejadian stunting. Jadi kemungkinan ya kalau dari berbagai studi terserat itu anak-anak stunting itu kurang lebih bisa 15-20% yang berasal dari anak ketika lahir panjang badannya kurang dari 48 cm. Itu sekitar 15-20%. Berarti ketika lahir pun mereka udah stunting. Tapi ada kemudian anak yang lahirnya normal-normal saja. Tapi kemudian dalam pertumbuhannya sampai usia 2 tahun, dia baru menunjukkan kegagalan pertumbuhan. Jadi stunting bisa terjadi sejak janin dalam kandungan dan setelah dia lahir sampai usia 2 tahun. Dan itu berlangsung terus. Misalnya 2 tahun dia stunting tidak terpenuhi gizinya, maka sampai 5 tahun dia masih tetap stunting. Tapi yang harus diingat adalah bahwa pertumbuhan badan kita ini berlangsung sampai usia 18 tahun. Jadi bisa saja ini anak yang balita ini stunting mengejar pertumbuhan karena pertumbuhan fisik berlangsung sampai 18 tahun. Oke, jadi sangat penting untuk aware ya Prof ya, sejak lahir pun panjang badan bayi berapa, kalau misalnya kurang harus cepat tumbuh kejar seperti itu, harus dimanfaatkan pada masa-masa awal kehidupan begitu ya Prof ya? Iya, betul. Oke, baik. Nah Prof, kan stunting ini sudah menjadi fokus pemerintah, sudah ada target nasional untuk mengatasi stunting. Tapi apakah sebenarnya masalah gizi ini hanya stunting saja? Apakah stunting ini satu-satunya masalah gizi seperti itu? Ya, jadi kalau kita bicara persoalan gizi, dulu kalau di posyandu itu terkenalnya sebagai gizi kurang, gizi buruk. Kemudian ada lagi yang istilahnya BGM, bawah garis merah. Jadi kalau di posyandu itu ada dulu namanya KMS, kartu menuju sehat. Kalau dia di bawah garis merah, maka dia gizi buruk. Nah, persoalan gizi kurang, gizi buruk itu bukan berarti kemudian diabaikan ketika kita bicara tentang stunting. Tapi intinya adalah bahwa ternyata jumlah anak stunting itu lebih banyak dibandingkan gizi buruk maupun gizi kurang. Kita bisa mengatakan kalau stunting itu sekarang jumlahnya 24,4%. Tapi yang gizi buruk itu mungkin hanya sekitar 5%. Kemudian yang gizi kurang itu mungkin hanya sekitar 18%. Jadi persoalan stunting itu ternyata lebih besar daripada sekedar gizi kurang dan gizi buruk. Nah, kemudian kenapa ini pemerintah kok tiba-tiba seolah-olah switch ya dari persoalan gizi buruk, gizi kurang ke stunting. Karena ternyata stunting itu bukan melulu persoalan fisiknya yang pendek ya, tetapi juga itu berdampak pada kecerdasan seorang anak. Jadi ketika proses pembentukan otak sejak janin sampai usia baduta, bawah 2 tahun, itu adalah yang sangat optimal. Ketika anak mengalami stunting pada periode tersebut, maka yang terjadi adalah the point of no return. Titik di mana dia nggak bisa kembali lagi. Artinya kalau di bawah 2 tahun dia sudah mengalami gangguan perkembangan kecerdasan, maka ketika SD kita nggak usah bicara lagi anak saya nanti peringkat berapa. Ya, tetapi karena kita lalai ketika anak itu pada usia keemasan, ya golden age di bawah 2 tahun, itu yang menyebabkan anak kita tidak bisa berprestasi. Nah, itu adalah kekhawatiran pemerintah. Kalau stunting ini tidak diatasi sejak awal, ya, maka yang terjadi adalah SDM kita itu nanti akan dibangun dari orang-orang yang kurang cerdas, dan itu pasti akan mempengaruhi kualitas SDM kita. Jadi meskipun kita itu kaya sumber daya alam, ya, kemudian tanahnya subur dan sebagainya, tapi kalau kecerdasannya itu terkendala akibat stunting, maka kita nggak bisa mengelola sumber daya alam tadi dengan baik. Iya, baik Prof. Berarti bukan hanya tentang prevalensi, tapi juga dampaknya ya Prof ya, Betul. Yang jauh sekali ternyata mempengaruhi masa depan bangsa dan juga saat individu itu beranjak dewasa, tidak hanya sewaktu anak seperti itu ya Prof. Kemudian Prof, dampak dari stunting ini sendiri Prof, kalau dibaca ada yang mengaitkan dengan penyakit kronis seperti itu Prof, yang sekarang juga makin merebak ya Prof ya, seperti penyakit gula atau diabetes, kemudian ada penyakit jantung, kardiovaskular dan sebagainya. Bagaimana keterkaitan stunting ini sendiri dengan penyakit-penyakit kronis tersebut Prof? Ya, sebenarnya kalau kita katakan kita ini menghadapi double burden of malnutrition. Double burden itu gizi kurang masih banyak, kemudian sudah bermunculan gizi lebih. Ya, dan itu dua-duanya menimbulkan persoalan karena gizi lebih kegemukan itu kaitannya dengan penyakit-penyakit degeneratif ya, penyakit stroke, jantung, hipertensi, penyakit gula dan sebagainya. Nah, anak-anak stunting itu ternyata ketika dewasa nanti pertumbuhannya tidak ke atas tapi ke samping. Ya, dan itu menyebabkan anak-anak stunting itu nanti ketika dewasa dia lebih mudah gemuk. Nah, kegemukan ini kemudian yang membawa dampak ikutan berupa penyakit-penyakit yang berbahaya tadi.
Makanya kegemukan itu merupakan faktor risiko timbulnya berbagai penyakit degeneratif yang kemudian itu menjadi penyakit pembunuh. Jadi kalau kita cek data statistik, maka dari 5 penyakit pembunuh, itu 4 diantaranya adalah penyakit kronis. Kita bicara tentang stroke, penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi. Ada satu penyakit tidak degeneratif atau bukan penyakit kronis, penyakit menular yang juga menjadi penyakit pembunuh, yaitu TBC. Jadi kalau kita bicara TBC itu adalah penyakit karena lambang kekumuhan, ya. Artinya masyarakat tinggal di tempat-tempat yang kumuh, kemudian anaknya terserang TBC, dan kalau anak terserang TBC, itu pertumbuhannya pasti juga akan terganggu, ya. Terkait dengan penyakit infeksi ya, Karena infeksi. Jadi infeksi dan timbulnya persoalan gizi itu bersifat sinergistis, saling memperkuatkan. Kalau anak kita kurang gizi, maka dia mudah kena infeksi. Kalau anak kita kena infeksi, maka dia mudah mengalami kurang gizi. Nah, itu adalah persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa kita. Kalau kita nggak membereskan stunting, maka generasi yang akan datang itu akan dibangun dari orang-orang yang kemudian dia rentan menghadapi berbagai penyakit kronis tadi. Oke, baik Prof. Sebegitu besarnya dampak stunting ya Prof ya. Bagaimana kemudian pemerintah ini Prof mengimplementasikan program-program untuk mengatasi stunting, karena sepertinya sudah banyak juga upaya yang dilakukan pemerintah ya Prof ya. Ya, ini saya menganggap sangat luar biasa ya. Ketika kita pandemi 2 tahun, itu nyaris posyandu nggak jalan tuh, ya. Jadi semua orang mengalami kesulitan untuk mengumpulkan orang dalam situasi pandemi. Tapi ternyata stunting kita itu turun, ya. Dari angka 27% menjadi 24,4%. Itu adalah pada periode 2019 sampai 2021 ketika pandemi hampir berakhir. Jadi saya berpikir ini program nggak optimal saja stuntingnya bisa turun. Apalagi kalau programnya itu optimal. Maka insya Allah ya target pemerintah untuk menurunkan stunting sampai 14% itu mudah-mudahan bisa tercapai ketika pandemi itu sudah diselesaikan. Nah, sebenarnya program-program apa yang di-launching oleh pemerintah sehingga kita bisa yakin bahwa stunting bisa diturunkan? Ada program yang disebut dengan sensitive program, ada yang disebut specific program. Nah, spesifik program itu adalah program yang dipikul oleh Kemenkes, Dinkes, ya, Puskesmas. Itu adalah program-program yang disebut spesifik, mulai dari pemberian imunisasi, pemberian makanan tambahan. Tapi juga ada sensitif program. Nah, program sensitif ini adalah program-program yang dipikul sektor lain, ya, misalnya perbaikan sanitasi, kemudian program-program pekarangan. Itu termasuk program-program sensitif yang bisa memudahkan masyarakat untuk mengakses pangan, termasuk program pengentasan kemiskinan, ya. Pengentasan kemiskinan itu dilakukan oleh pemerintah sudah sejak lama, ya. Tapi intinya adalah pengentasan kemiskinan, pemberian bantuan sembako itu memudahkan masyarakat untuk mengakses pangan. Jadi kalau kita bicara orang miskin itu bukan bicara tentang kita mau kasih kail atau ikan, tapi orang miskin itu perlu kail dan perlu ikan. Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Jadi kalau kita ngasih ikan itu berarti bantuan pangan, sembako. Kalau kita kasih pekerjaan kepada mereka supaya mereka berdaya, itu kasih kail kepada mereka. Jangka Jadi dua-duanya. Ya, jangka panjangnya ada, jangka pendeknya juga perlu. Oke, baik Prof. Kalau dari program pemberdayaan masyarakat Prof yang sudah dilakukan pemerintah, seperti kalau boleh saya bilang mungkin yang paling populer tadi posyandu ya Prof ya. Ya. Nah, masyarakat juga pastinya sudah banyak karena ada di lingkungan terdekatnya. Nah, bagaimana peran posyandu itu sendiri dalam mengatasi stunting ini Prof? Ya, jadi kalau kita lihat posyandu itu kan dari masyarakat, untuk masyarakat, oleh masyarakat. Nah, kemudian posyandu itu kalau tahun 60-an dulu cuma disebut Pokbang, kelompok penimbangan. Sehingga sampai sekarang posyandu itu identik dengan kelompok penimbangan anak. Tapi sebenarnya yang dilakukan posyandu kan lebih dari itu, ya. Di posyandu itu ada imunisasi, ada vaksinasi, kemudian ada pemeriksaan ibu hamil, ya, kemudian juga ada pemberian makanan tambahan, ada penyuluhan gizi dan sebagainya. Nah, cuma kalau saya cermati program posyandu yang merupakan bagian dari titik lemah adalah edukasi. Jadi ketika seorang anak datang ke posyandu dan jumlahnya itu bukan hanya 1, bisa sampai 40 anak, maka proses edukasi itu menjadi sulit berlangsung dalam situasi yang sangat crowded. Sehingga itu salah satu kelemahan posyandu adalah tidak bisa memberikan edukasi
secara optimal dalam lingkungan yang crowded semacam itu. Yang kedua adalah bahwa PMT di posyandu, pemberian makanan tambahan, itu juga merupakan salah satu kelemahan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika orang datang ke posyandu sebulan sekali, dia menerima bubur kacang hijau 1 cangkir atau telur 1 butir. Tapi setelah itu makanan tambahannya kan berpulang kepada masyarakat itu sendiri. Ya, sehari-harinya yang ngurus orang tuanya. Betul. Jadi tidak ada program spesifik ya stunting yang memberikan makanan tambahan secara rutin kepada anak-anak stunting dengan pendekatan food based approach. Nah itu barangkali kalau itu bisa dilakukan, maka itu akan mempunyai daya ungkit yang bagus. Ya ada penelitian yang dilakukan oleh Iannotti dan itu dipublish di dalam jurnal Pediatrics. Itu kalau kita memberikan telur sehari 1 selama 6 bulan, itu bisa mengentaskan stunting sampai 47%. Artinya bahwa anak dari keluarga stunting itu perlu dibantu dengan additional food ya yang berupa telur setiap hari selama 6 bulan. Nah, itu adalah upaya-upaya yang sebenarnya bisa kita lakukan di dalam suatu action research apapun ya, memberikan pangan hewani yang sulit diakses oleh masyarakat karena keterbatasan income atau pendapatan ya. Sehingga kalau kita mencermati makanan anak stunting itu apakah sama sih dengan kita? Ya sama saja, ya tidak ada bedanya. Cuma kalau kita udah tahu dia stunting, upayakan kalau bisa ngasih pangan hewani itu 2 jenis, ya. Misalnya ada ikannya, ada daging ayamnya. Karena anak itu sudah mengalami kekurangan gizi cukup lama, sehingga harus ada additional portion atau additional jenis yang itu akan mengungkit pertumbuhan badan dia. Untuk mengejar ketertinggalannya begitu ya Prof ya. Oke Prof, terkait dengan tadi Prof, ketahanan pangan keluarga ya Prof ya, terkait erat dengan stunting, dengan pemenuhan gizinya. Tadi saya menarik sekali Prof mendengar ada program terkait dengan pekarangan ya Prof ya. Nah bagaimana kemudian pekarangan ini dapat menjadi sumber pangan Prof untuk kemudian mengatasi stunting? Jadi kalau kita lihat tahun 70-an ya, yang namanya tanaman pekarangan itu sering disebut lumbung hidup, apotek hidup, warung hidup dan sebagainya. Karena segala macam yang kita tanam di pekarangan itu yang herbal-herbal bisa digunakan untuk obat-obatan, tetapi yang bersifat umbi-umbian bisa untuk menambah karbohidrat, yang sayuran itu bisa untuk menambah vitamin mineral kita. Dan itu sudah ada sejak tahun 70-an, yang namanya pemanfaatan pekarangan, program pekarangan itu sudah ada. Nah, kemudian program ini diangkat oleh Kementan, ya. Tahun 90-an itu ada program namanya diversifikasi pangan dan gizi. Kemudian sekitar tahun 2000-an itu muncul lagi yang namanya kawasan rumah pangan lestari. Itu semuanya adalah beda nama tapi isinya sama, yaitu pemanfaatan pekarangan. Jadi kalau sebenarnya masyarakat itu didorong untuk memanfaatkan pekarangan yang ada di rumahnya masing-masing, maka itu pertama akan mengurangi belanja sayuran. Yang kedua, uang belanja yang harusnya untuk beli sayuran itu bisa dimanfaatkan untuk membeli pangan hewani lauk pauk yang biasanya kurang. Nah, oleh karena itu apa yang saya sebutkan sebagai kawasan rumah pangan lestari, ya, kemudian menyediakan sayuran itu masuk ke dalam program yang disebut dengan sensitive program yang dikelola oleh Kementerian Pertanian. Dan ini saya kira mempunyai masa depan yang bagus kalau intens ya, cukup intens di monitor, kemudian dibina oleh penyuluh pertanian lapang ya, sehingga masyarakat itu bisa menikmati dari pekarangan itu sendiri. Nah, kadang-kadang kalau program kita itu sifatnya hit and run, kita lakukan program tinggal, kita lakukan program tinggal, maka orang-orang itu belum mempunyai semangat memiliki. Betul. Ya, belum ada semangat kebutuhan menciptakan need, tapi ketika pembinaannya ditinggalkan, maka itu hilang lagi. Ya, sehingga pekarangan itu seolah-olah kembali lagi ke awal ya. Padahal itu sebenarnya pokoknya kita intens dulu membangkitkan need atau kebutuhan supaya pekarangan itu menjadi kebutuhan dia, dan tanpa disuruh pun dia akan memanfaatkan pekarangan itu untuk sumber daya pangan di wilayahnya. Jadi misalnya kita beli sayuran untuk belanja sehari-hari 25.000 yang sebenarnya bisa kita petik dari pekarangan sendiri, itu sudah sangat bermanfaat untuk masyarakat dari golongan menengah ke bawah. Betul. Untuk memanfaatkan yang 25.000 tadi untuk belanja yang lain. Betul. Ya. Untuk pemenuhan gizi keluarga ujung-ujungnya. Betul, ya? Semuanya bermuara di sana.
Tapi ini menarik juga Prof, karena dengan lingkungan di perkotaan mungkin ya Prof yang menjadi cukup perhatian adalah kawasan rumah yang mungkin tidak terlalu mendukung untuk pekarangan ini sendiri. Mungkin ada solusi dari Prof. Ya, itu yang disebut dengan ada istilah mengembangkan tanaman dalam pot, ya, tabulam pot. Kemudian sekarang ada lagi budik damber, budidaya ikan dalam ember. Jadi ada ember besar, di situ dimasukin lele, kemudian di sekitarnya di situ ditanamin kangkung atau bayam. Itu adalah bagaimana memanfaatkan lingkungan yang serba terbatas, ya, di kompleks-kompleks perumahan dengan tetap menggunakan sarana yang ada, termasuk yang di dalam pot untuk tanaman-tanaman sayuran. Jadi menanam bunga itu penting untuk keindahan, ya, tetapi menanam sayuran juga penting karena bagaimanapun sayuran itu bagian dari kebutuhan kita sehari-hari, ya. Jadi kita tidak terkalahkan, apalagi sekarang dengan menanam tanaman di dalam pralon, ya kan? Itu kan sekarang dikembangkan di urban farming lah istilahnya. Betul, ya. Dan mereka bisa menanam itu di rumah di lantai 2-nya dan sebagainya sehingga matahari tetap bisa menyinari dan sebagainya. Jadi semangat itu sebenarnya yang ingin selalu ditanamkan supaya kawasan rumah pangan lestari itu menjadi bagian dari upaya kita termasuk mengentaskan gizi keluarga. Saya kira ketika COVID dulu, ketika orang nggak punya banyak kesibukan, mereka memanfaatkan peralon-peralon di rumah itu. Betul, tapi sekarang COVID-nya sudah hampir selesai, mereka kendor lagi nih. Ya, ini yang harusnya tetap digalakkan. Oke, baik Prof. Sebegitu besarnya ya Prof ya dampak stunting dan juga upaya pemerintah. Tadi ada sensitif dan spesifik juga berbagai koordinasi lintas sektor seperti itu ya Prof. Bagaimana dengan capaiannya Prof? Capaian dari program-program itu? Ya, jadi kalau kita melihat capaian, tentu saja kita harus menunggu bagaimana data-data penurunan stunting. Tadi saya katakan kita 27% pada tahun 2019, 2021 turun menjadi 24,4%, dan tahun 2022 ini sedang dilakukan survei status gizi Indonesia yang mungkin nanti awal tahun 2023 hasilnya sudah kelihatan. Harapannya adalah turun, harapannya, ya. Nah, tetapi itu sangat tergantung kepada bagaimana sebenarnya intensitas program-program tadi sudah dilaksanakan oleh stakeholders, ya, oleh para dinas yang mempunyai kewenangan untuk melakukan program-program tadi. Nah, sebenarnya program stunting itu bukan melulu persoalannya pemerintah, ya, tetapi juga industri-industri juga harusnya turut bergerak, perusahaan-perusahaan di dalam memanfaatkan dana CSR, Corporate Social Responsibilities, itu kalau bisa juga membantu program stunting, ya, sehingga pemerintah itu tidak mengalami kedodoran atau kesulitan karena saking banyaknya persoalan yang harus dihadapi. Nah, perguruan tinggi bisa nggak? Bisa. Perguruan tinggi itu ketika kita mengirimkan KKN ke suatu wilayah, ya, jumlah mahasiswa yang 2.000-3.000 orang di dalam satu institusi, kemudian mereka harus selama sekitar 40 hari di lapangan, mereka bisa membantu posyandu, membantu masyarakat untuk mempermudah akses pangan, ya, sehingga termasuk pekarangan tadi, sehingga perguruan tinggi bisa terlibat di dalam KKN dengan tematik stunting, dan itu harusnya bisa digalakkan. Dan tentu saja itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan dari lintas sektor, ya, di luar sektor-sektor kedinasan, ya, dari industri, perusahaan, tetapi juga dari perguruan tinggi yang mempunyai banyak mahasiswa. Saya kira itu semuanya adalah potensi-potensi yang perlu dimanfaatkan. Oke, baik Prof. Jadi bisa semuanya memanfaatkan peran masing-masing sedemikian rupa sehingga bisa mencapai targetnya ya Prof ya. Betul. 14% Prof di tahun 2024. 14% di tahun 2024. Kalau sekarang 2022 itu masih 24%, ya, aduh, rada berat sebenarnya. Betul. Ya, tapi optimis ya Prof. Tetap optimis ya karena pengalaman kemarin pandemi kita sukses menurunkan 3%. Nah, barangkali kalau non pandemi ini kita bisa sampai 45% mudah-mudahan. Amin. Dengan program yang akan berjalan optimal diharapkan seperti itu. Ya, harus seperti itu. Ya. Oke Prof, kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin ada closing statement dulu dari Prof Ali terkait dengan stunting. Jadi sangat penting kita semua menjadi orang yang sangat sadar tentang bagaimana mengentaskan stunting, dan kita bisa berperan di dalam diri kita masing-masing
di dalam keluarga kita masing-masing, bagaimana menghindarkan anak-anak kita ini dari stunting dengan pola asuh yang benar, pola makan yang benar, dan itu semuanya tidak bisa terlepas dari peran orang tua, ya, yang selalu membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, tetapi juga harus melihat bagaimana pertumbuhan anak-anak kita itu dengan cara rutin membawa anak-anak kita yang masih balita ke posyandu, sehingga selalu bisa dimonitor pertumbuhan perkembangannya, dan itu merupakan sarana pencegahan kita untuk menghindarkan anak-anak kita dari stunting. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof kehadirannya di sini. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak juga atas sharing-sharingnya yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Baik, penonton sekalian, terima kasih atas kehadirannya bersama kami di Siniar Akademia episode kali ini. Sampai jumpa bertemu kembali di Siniar Akademia selanjutnya.